Ya, yang perlu diketahui adalah perubahan itu bersifat adaptif. Jadi saraf yang ada di otak lu gak bisa langsung berubah kayak saklar lampu gitu aja. Tapi perlu perubahan yang membutuhkan disiplin dan juga konsistensi. Ya terus gimana caranya kita bisa menjalankan konsistensi kita untuk berubah. Yang pertama adalah dibandingkan kita fokus sama tujuan kita atau label atau hasil yang bakal pengen kita tuju, mendingan tuh kita tuh fokus sama aksi nyata dan juga aksi yang beneran bisa dilakuin sekarang. Misalnya gimana? Misalkan lu mau jadi orang baik, lu pengen berubah jadi lebih baik, lu harus punya karakteristik jadi orang baik itu gimana dulu. Kayak kriteria biar masuk jadi orang baik ini apa? Jujur, atau perhatian sama orang lain, sedekah, atau lain-lainnya. Ya lu lakuin aja satu persatu dulu, mantepin satu persatu dulu, lakuin aksi nyata satu persatu dulu. Ya karena itu yang bakal bikin habit lu ntar kebentuk gitu. Cuman perubahan secara instan itu mungkin aja terjadi jika ya ada suatu pengecualian, yaitu adalah trauma dan juga tekanan. Yang pasti tekanan dari luar. Misalkan lu baru keterima kerja, lu lu sebelumnya itu adalah orang yang males banget bangun pagi, tapi gara-gara ini hari pertama lu kerja, yang otomatis lu mau gak mau bangun pagi gitu. Dan itu yang dimaksud dengan lu perlu tekanan untuk berubah. Cuman tekanan ini menurut gua ada yang bersifat memaksa, ada yang bersifat suportif. Yang bagus justru adalah yang bersifat suportif dong, nggak mungkin yang memaksa. Kalau memaksa ya kayak tadi, lu tahu kalau hati nurani dulu gak mau hal ini, gak mau perubahan ini, gak mau perubahan yang memaksa dan juga terlalu cepat ini. Kalau perubahan yang suportif itu enggak harus, tapi lu dapat dukungan dari tekanan luar, contoh dari pasangan atau keluarga atau lain-lain. Ya pasti itu lebih efektif dibandingkan perubahan dari diri sendiri yang lu nggak punya tekanan dari luar apa apa nih. Cuman tekanan dari luar tuh biasanya nggak sehat. Maksudnya nggak sehat gimana? Jadi kalau tekanan dari luar itu, misalkan lu sebenarnya nggak mau nih, nggak mau bangun pagi gitu, lu sebenarnya butuh waktu istirahat yang lebih lama, dan ya kali pertama lu berhenti bekerja, lu bakal kembali ke habit lama lu, dan itu adalah uh, ya dampak negatif dari perubahan yang dipaksakan gitu. Ya karena perubahan sendiri itu butuh jangkar, butuh apa ya, butuh alasan dan tujuan yang kuat mengapa lu pengen berubah gitu. Nah kalau untuk orang-orang yang punya trauma sendiri, ya udah pasti mereka bisa berubah dengan cepat gitu. Mungkin aja ya ada suatu peristiwa atau suatu hal yang bikin mereka ini kayak punya dampak psikologis di otaknya yang bikin sifatnya berubah. Misalkan ya ada seseorang yang pokoknya ini yang pas itu tuh ibunya meninggal, dan abis itu ibunya memberikan wasiat untuk dirinya, yang dimana wasiatnya itu berisi kayak hal-hal yang harus mulai dilakuin sama anaknya, dan si ibunya pengen si anak ini jadi manusia yang lebih baik. Ya pasti ya si anak itu pasti bakal berusaha semaksimal mungkin gitu. Itu juga bisa bikin perubahan secara instan tuh bisa nyata. Jadi bukan perubahan instan itu nggak bisa, tapi hampir susah, hampir gak bisa, dan perlu hal-hal untuk mewujudkan hal itu, hal-hal yang seperti yang tadi, faktor eksternal seperti ya tekanan dan juga trauma, dan seperti itulah.